Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini, kita mau lihat lebih dalam nih, sebuah ide penting dari buku Empowered, yaitu soal gimana sih tim produk yang hebat itu berinteraksi sama pemangku kepentingan internal di perusahaan. Anda mungkin sering dengar istilah mengelola stakeholder, ya kan? Tapi sumber kita kali ini, kutipan-kutipan dari buku itu, nunjukin ada cara yang lebih oke, kolaborasi. Iya, betul banget. Jadi fokus kita sekarang itu ngebongkar kenapa sih pergeseran ini dari cuma ngelola jadi kolaborasi itu penting banget. Apalagi buat tim produk yang benar-benar empowered atau diberdayakan gitu. Kita bakal lihat nih, ini tuh bukan cuma soal ganti istilah aja loh, tapi emang perubahan cara kerja, cara mikir yang mendasar. Ini soal bangun kemitraan yang sejati. Nah, ini menarik ya. Soalnya manajemen stakeholder itu kedengarannya udah kayak, standar banget. Dan kadang jujur aja, rasanya kayak kerjaan admin gitu, ya nggak sih? Coba kita bedah deh, kenapa buku ini nantang pandangan itu? Bedanya apa sih intinya? Oke, jadi buku ini khususnya di bab 72 ya kalau nggak salah, itu ngaitin istilah manajemen stakeholder sama pola pikirnya tim fitur atau feature team. Di model ini, tim produk itu posisinya kayak, ngelayanin bisnis aja gitu, yang diwakilin sama stakeholder. Jadi tugasnya lebih kayak nyaring atau ngelola permintaan biar timnya nggak kewalahan. Fokusnya di situ, di pengendalian. Oke. Jadi semacam jadi pagar buat permintaan gitu ya, biar arusnya terkendali. Terus kalau tim produk yang diberdayakan itu, gimana bedanya? Nah, ini beda banget. Tim produk yang empowered itu misinya jelas, melayani pelanggan. Tapi caranya juga harus bikin bisnis untung. Dalam kerangka ini, stakeholder itu bukan lagi cuma sumber permintaan yang perlu diatur, tapi mereka itu mitra penting malah. Mereka kan ahli di bidangnya masing-masing, ada marketing, sales, legal, finance. Nah, pemahaman mereka itu penting banget buat bikin solusi yang nggak cuma disukai pelanggan, tapi juga sukses buat bisnis, jalan bareng gitu. Oke, jadi ini bukan berarti kita jadi cuek sama kebutuhan bisnis atau stakeholdernya ya. Justru malah ngelibatin mereka lebih dalam lagi. Sebagai partner, gimana tuh praktiknya? Kayak apa contohnya? Persis, bener banget. Manajer produk yang efektif, ini ditekankan juga loh di bab 17 tentang kolaborasi stakeholder, itu ngelihat stakeholder sebagai kolaborator kunci. Penting, mereka itu proaktif, pengen ngerti agendanya apa, khawatirnya apa, ukuran suksesnya stakeholder itu apa aja. Jadi bukan cuma datang terus minta daftar requirement gitu, tapi juga bukan tim produk yang seenaknya nentuin solusi sendiri. Nggak gitu. Sip. Kolaborasi sejati. Kedengarannya ideal sih, tapi kayaknya susah juga ya diwujudkan. Ada nggak sih jebakan-jebakan umum gitu yang perlu dihindari pas kita coba pindah ke model kolaborasi ini? Misalnya, gimana tim tahu kalau mereka itu beneran kolaborasi? Bukan cuma ngelola tapi pakai nama baru aja. Pertanyaan bagus nih. Jebakan utamanya itu seringkali kolaborasi yang dangkal. Misalnya ya cuma ngelibatin stakeholder pas di akhir doang buat minta setuju gitu. Padahal kolaborasi sejati kayak yang dibahas di bab 16 dan 17 itu ya butuh keterlibatan dari awal, terus-menerus. Intinya bangun pemahaman bareng soal masalah pelanggan dan kendala bisnisnya juga. Harus transparan juga. Contohnya nih, kita bagi hasil riset pengguna secara terbuka atau diskusi soal trade-off secara jujur. Kuncinya itu ya bangun hubungan yang dasarnya saling percaya dan hormat. Ngomongin soal percaya nih, buku ini kan juga kasih saran praktis ya buat bangun kepercayaan itu secara proaktif. Kayaknya ada latihan menarik yang disebutin. Iya benar, itu dari bab 16. Latihannya simple tapi dampaknya bisa gede. Jadi manajer produk atau PM diminta bikin daftar semua orang yang sering interaksi sama dia, termasuk stakeholder kunci internal. Terus dilingkarin deh 3-5 orang yang paling penting buat sukses produknya. Dan mungkin 1 atau 2 orang yang hubungannya paling menantang saat ini. Tujuannya apa nih bikin pemetaan hubungan kayak gini? Tujuannya itu biar sadar dan sengaja, biar intensional. Latihan ini bantu PM ngenalin di mana dia perlu investasi waktu dan energi. Secara sadar ya, buat bangun atau benerin hubungan. Poin pentingnya gini, kepercayaan itu kayak rekening bank loh. Anda harus nabung rutin sebelum Anda perlu narik dalam jumlah besar pas lagi krisis. Bangun hubungan baik pas situasi lagi adem, itu jauh lebih gampang dan efektif daripada coba benerin pas lagi tegang. Nah, hubungan kuat inilah pondasi kolaborasi yang sebenarnya. Oke, jadi ini benar-benar pergeseran yang fundamental ya. Dari cuma ngatur-ngatur permintaan, jadi bangun kemitraan yang aktif.
Dari sekedar transaksi, jadi relasi strategis. Ini bukan cuma ganti kata doang, tapi ngubah cara tim produk ngelihat peran stakeholder dan interaksi sama mereka, biar hasilnya benar-benar berdampak. Persis. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda secara sadar nyempetin waktu, mungkin ngopi bareng sebentar atau ngebrolingan, buat coba pahamin sudut pandang stakeholder kunci Anda. Tanpa ada agenda mendesak, tanpa ada masalah yang harus segera diberesin. Cuma buat bangun hubungan aja. Karena membangun jembatan kolaborasi yang kokoh itu dimulai dari investasi-investasi kecil yang konsisten dalam hubungan, jauh sebelum kita benar-benar butuh jembatan itu. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.